pelet Thailand di Indonesia, apakah bisa sedahsyat pelet Indonesia sendiri gitu? Kalau untuk jalur kiri, saya rasa pelet Thailand lebih gampang sih. Kalau kata saya, dahsyat enggaknya tergantung praktisi cara menggunakannya sih. Itu sajiannya itu bisa kayak telur, kayak daging. Tapi kalau untuk namanya yang paling hitam gitu, biasanya kadang ada tumbalnya ya makhluk hidup sih. Ilmu yang paling ampuh itu sebenarnya ilmu yang sabdo dadi, menyentuh tanpa membunuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kumis. Gimana kabarnya malam Jumat ini? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Balik lagi bersama saya Oik di podcast Kumis, Kupas Mistis, acara yang membahas tentang hal-hal mistis di sekitar kita. Dan tema kita malam hari ini tentang puter giling Nusantara versus Thailand. Mana yang lebih sakti? Dan saat ini telah hadir tamu kita istimewa. Beliau seorang pakar pengasihan. Mari kita sambut Madam Louis. Madam Louis, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Madam Louis? Alhamdulillah sehat terus. Pekerjaan makin bagus. Kalau banyak Madam peluang. Louis tuh di sini pasti selalu ada hal baru ya mungkin. Iya. Berbagi ilmu di Kupas Mistis nih. Iya Mas. Tapi sebelum itu boleh tahu sedikit nggak, Madam Louis kenapa pakai baju hijau-hijau nih? Ini. Ada acara apa? Kebenaran ini kan bukan baju Thailand sih, agak-agak mirip. Kebenaran ini baju dari almarhum suami saya, kan almarhum itu orang Makassar. Oh gitu. Nah, karena kebenaran temanya hari ini adalah Thailand, jadi saya cari baju-baju yang emang ada manik-maniknya kayak gini. Biar ada aksen Thailandnya gitu. Ya biar beda-beda lah. Kan hari ini Nusantara dan Thailand. Ya gitu. biasanya kan nggak begini kostumnya soalnya. Iya, padahal Makassar tapi mirip Thailand ya Mas ya. Madam mau bahas sedikit nih soal program horor lain di Transvision tuh kan ada. Madam juga menjadi salah satu pakar spiritual ya di hostnya. mensupport program Warisan Gelap Nusantara. Iya. Kalau dari sudut pandang Madam sendiri melihat program ini gimana? Boleh dong dikomentarin. Kalau menurut saya bagus sih, karena pengennya sih program itu temanya itu agak berbeda Mas dengan yang lain. Jadi yang kita liput itu bukan hanya tentang ngelihat entitas, rumah-rumah kosong, rumah-rumah angker, tapi lebih ke arah ada sejarahnya, terus kayak meluruskan sesuatu yang mungkin pandangan underestimate dari masyarakat gitu. Jadi senang aja gitu bisa support di acara itu, karena merasa pengen di acara itu next ke depannya itu memang selalu kita penelusuran ke arah-arah yang ada nilai sejarah dan memberikan edukasi gitu. Jadi bukan pembohongan hantu-hantu kepada publik gitu. Jadi lebih dari history nilai sejarahnya, tetapi ada tetap ranah goib dan mistik, karena Nusantara ini memang tidak bisa terlepas dari hal mistik dan goib itu sendiri, walaupun sebenarnya nggak goib sih gitu. Tapi memang dari pengalaman Madam sendiri pas menjalankan program itu tuh ada hal-hal yang memang tidak bisa dijelaskan nggak dengan ada logika? Kemarin kayak contoh kita syuting di Gantarawang itu ya, kru sendiri juga mengalami itu, yang ada salah satu kru juga kan yang ada ketika ada salah satu kru yang di dalam celananya masuk kayak sebuah benda, kirain ular, ternyata itu hanya daun. Pada saat saya syuting itu bambunya itu bisa bergerak sendiri seperti tangan yang meluk saya, jadi kita sampai kaget jadi kabur juga karena kaget gitu. Jadi itu kan di luar daripada nalar kita manusia Mas. Sulit dijelaskan bambu bisa mendekati kita kayak hai situ hello gitu. Jadi ya aktivitas daripada dimensi lain itu karena memang frekuensinya beda, mereka kan kecepatan cahaya ya beda, jadi ya mereka harus memasuki sebuah alat. Jadi harus ada misalnya melalui bambu, melalui daun, melalui angin. Jadi mereka berinteraksi dengan kita itu ya itu tadi tergantung daripada
kita visual daripada rasa kita seperti apa, clairvoyance-nya. Kalau saya kan lebih kayak langsung kerasa gitu. Sensitif ya mungkin. Ada yang itu pada saat syuting asisten saya lebih dengar ke suara nangis-nangis, ketawa-ketawa gitu. Jadi saya malah nggak dengar itu. Kalau saya lebih kayak ke penglihatan sih gitu. Jadi setiap orang kan beda-beda, clairvoyance-nya beda-beda. Gitu. Jadi penasaran nih Sobat Kumis di rumah, mungkin bisa nonton di YouTube Dunia Transvision atau Transvision Official, ada Warisan Gelap Nusantara. Semoga suka ya program barunya. Iya, gitu. program baru. Nah Madam, ngomongin permistisan balik lagi, dunia mistis ini kan selalu banyak pakar-pakar spiritual di situ. Nah, kabarnya belakangan ini tuh ada gonjang-ganjing tidak baik-baik saja di dunia mistisnya. Yes. Itu lagi kenapa sih Madam kalau boleh tahu? Sebenarnya kayak gini sih, banyak plagiat ya. Mungkin ranah sekarang di sosmed contoh gitu. Kayak misalnya kalau teman-teman ngebuka sosmed saya, Madam Louis di TikTok itu banyak yang bukan akun saya. Jadi rata-rata sekarang banyak, nggak hanya saya lah, mungkin yang sering tampil di Kupal Mistis juga banyak yang kena. Banyaknya akun-akun palsu yang akhirnya tidak dipungkiri ada beberapa klien mungkin jadi lari ke sana. Oknum jadi. Iya, oknum itu. Jadi banyak akun-akun yang dikloning oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yaitu tadi ya memang untuk nyari duit gitu. Jadi banyak klien-klien itu yang tertipu gitu. Jadi buat masyarakat juga di rumah kalau memang mau ke praktisi, dicek dulu yang benar-benar yang mana nih akun realnya, karena biasanya kalau kita lihat akun yang benar-benar orangnya benar-benar punya kan agak berbeda tuh gitu. Berarti mungkin di sisi praktisi pun harusnya bisa nulis di bio tuh untuk memastikan mungkin visi kali ya, video call gitu. Iya, kalau bukan visi. Tapi kan ada juga yang tiba-tiba ketika buka Madam Louis, nanti kan akun yang dia ambil belum tentu yang saya, walaupun kita yang paling atas ya gitu. Jadi ya bukan hanya saya sih, banyak hampir praktisi yang tampil di sini juga mengalami itu gitu. Banyak sekali akun cloningan gitu. Jadi ya merugikan banget. Jadi merugikan nama kita juga. Ya secara finansial juga kan banyak akhirnya yang kesana tertipu. Setelah ditransfer uang biasanya mereka langsung blokir. Tapi gimana kabarnya untuk sekarang? Apa berangsur baik masalah itu? Ada solusinya gitu? Ya mungkin solusinya harus sering-sering live kali ya. Sering-sering live, sering-sering buat postingan kayak gitu. Jadi supaya algoritmanya kita tetap di atas kayak gitu. Tapi untuk TikTok sih, terus memang kan keadaan ekonomi sekarang kan emang di semua segmen emang kita lagi sulit sih ya Mas. Jadi pasti dampaknya itu ada ke praktisi. Ada beberapa teman saya juga banyak yang ngeluh, misalnya bulan ini kliennya nggak seberapa kayak gitu. Banyak sih yang mengeluh. Jadi memang saya sarankan sih kalau kita jadi praktisi nggak bisa juga ke paranormal ini dijadikan profesi yang tetap. Kalau misalnya kita punya duit, minimal kita harus buka usaha lain kayak gitu. Karena kita nggak tahu 2 tahun 3 tahun ke depan seperti apa gitu. Iya, nggak ada yang tahu ya Mas. Iya, jadi oke lah, ini kan sebagai profesi ya, apalagi saya ini profesi saya yang utama banget. Tapi saya sedang berusaha setelah ini akan ada usaha lain di lain ini. Jadi kita nggak mentok di keparanormalan itu sendiri. Jadi bisa ngambil sertifikasi gitu Mas. Misal kayak saya hipnoterapi, coaching di meditation. Jadi saya juga banyak mengambil pemberdayaan yang lain-lain kayak gitu. Secara langsung dituntut untuk lebih berkembang. Iya, mungkin, dituntut juga kita harus tahu IT. Kalau keparanormalan sekarang murni tidak tahu IT ya repot Mas. Kita ketinggalan jauh di belakang yang lebih udah pinter-pinter, karena banyak dukun simsalabim di TikTok banyak banget. Yang memang pinter IT cuma naruh posting, terus kadang dicuri tuh postingan dari siapa-siapa, dicuri, ditaruh, udah jadi buka praktek. Itu udah banyak banget. Nah itu yang jadi fenomena dialami nggak hanya saya, banyak praktisi juga. Ya mudah-mudahan membaik ya Madam ya. Iya. Ini balik ke tema nih Madam nih. Dari berbagai pengertian tuh kalau kita ngomongin masalah puter giling itu banyak mazhabnya gitu. Tapi boleh diulang sedikit nggak? Maksudnya Madam juga dulu pernah menjelaskan puter giling. Menurut Madam puter gilingnya itu apa sih Madam? Sebenarnya kan puter giling ini hanya penamaan sih Mas. Jadi puter giling ini sebuah praktek spiritual di Nusantara
yang memang istilahnya itu sebenarnya mengembalikan pasangan yang hilang. Walaupun di setiap daerah itu di Nusantara kan berbeda-beda namanya. Mungkin di Sumatera beda, di Kalimantan beda, mungkin di Jawa Barat, Jawa Timur beda, di Bali beda. Intinya adalah putar giling adalah satu praktek spiritual yang dipakai untuk mengembalikan pasangan kepada kita. Walaupun setiap daerah itu punya ciri khas, punya cara tersendiri gitu. Nah, berarti memang ini menarik ya. Maksudnya kan di awal tadi judulnya itu Nusantara versus Thailand. Iya, gitu. Nusantara versus Thailand. Apa bedanya kalau bisa dijelasin secara singkat gitu, Madam? Jadi gini, yang sebenarnya nggak berbeda, sama aja. Cuma perbedaannya kalau kita di Nusantara praktek spiritual misal putra giling, semar mesem, kita itu di Nusantara itu lebih banyak ke praktek sesajinya, ritualnya. Nah kalau di Thailand itu sendiri mereka nggak lebih banyak kayak melakukan praktek sesaji, tapi mereka lebih banyak memakai. Jadi kayak misalnya memakai ajimat seperti ini nanti kita jelaskan, terus memakai ajimat, memakai mantra, memakai roh. Jadi itu juga ada yang golongan yang putih sama yang hitam kayak gitu. Nah mereka lebih ke arah memakai kayak yang langsung tempelan atau memakai yang bisa disuruh-suruh gitulah. Kalau dari segi berarti kan semuanya ritual ataupun apapun itu namanya kayak yang Madam bawa ini. Itu kan hanya sebagai alat ya. Iya. Nah, kalau di Thai itu lebih banyak seperti itu. Nah, kalau kita di Nusantara itu kan lebih banyak langsung misalnya kita tapa brata, ya kan. Misalnya kita kumkum, olah batin, olah rasa. Nah, kalau di Thailand sendiri itu lebih banyak mereka membeli. Jadi membeli sesuatu yang sudah dikerjakan oleh acan. Nah kalau di sana, kalau di kita dukun ya, kalau di sana acan gitu. Nah di Thailand itu ada dua kayak misalnya jimat-jimat begini yang dikerjakan oleh acan, itu berarti dikerjakan oleh dukun. Nah kayak yang saya bawa ini sebenarnya semuanya ini hampir dikerjakan kecuali ini ya, ini semuanya ini dikerjakan oleh acan. Katakanlah di sini dukun. Nah kalau lumpo itu yang kayak yang dari mungkin seperti model bante tapi yang bertapa-tapa di hutan itu. Nah mereka juga bikin juga gitu, tapi lebih ke arah yang jalur putih. Nah kalau yang acan yang ini nanti kita jelaskan satu-satu. Dan kalau jimat-jimat yang dibuat oleh acan di Thailand itu rata-rata itu berasal dari awalnya makhluk hidup. Dan juga memakai tumbal juga nantinya rata-rata. Nah kalau Indonesia kan kita lebih banyak ke sesaji atau lebih banyak ke olah dirinya. Iya, misalnya ya. Mau ilmu jarang goyang di Indonesia ya udah ada puasanya, ada kumkumnya, ada baca mantranya. Nah kalau Thailand nggak perlu kayak gitu. Ampuhan mana pertanyaannya? Sebenarnya semua sama-sama, kalau saya rasa sama-sama ampuh sih, karena menurut aku ilmu yang paling ampuh itu sebenarnya ilmu yang sabdodadi, menyentuh tanpa membunuh. Nah, yang saya bilang ya sebenarnya semakin lembut sebenarnya ilmu itu semakin sakti. Tetapi kan untuk mencapai ke pencapaian ilmu selembut dan sesakti itu kan kalau zaman dulu orang butuh ratusan tahun olah rasanya. Nah, tapi kalau ini kan hanya kita membeli beberapa benda, kita suruh ya sakti. Nah, ini lebih gampang karena kita kan beli bendanya. Udah beli bendanya, beli jimatnya, beli bendanya. Lalu nanti ketika misalnya mau melakukan pekerjaan, kita sajenin. Nah, ayo menarik tadi. Kata Madam di Indonesia itu yang diolah memang rasa dan ada bacaan-bacaan khusus lah ya. Kita bilang mantra. Apakah di Thailand juga kayak gitu, Madam? Kayak gitu sebenarnya, tapi itu sudah dikerjakan oleh acan-acannya. Jadi si praktisi kayak kita tinggal beli aja yang udah jadi. Tanpa apapun. Tanpa apapun, tinggal memberikan apa yang dia mau sajennya. Misalnya ada belinya itu kayak fermentasi dari ketan merah kayak gitu. Kalau kita di Indo itu kayak wine lah itu, tapi yang dari ketan merah. Atau kadang-kadang itu sajennya itu bisa kayak telur, kayak daging. Tapi kalau untuk
yang paling hitam gitu biasanya kadang ada tumbalnya ya makhluk hidup sih. Oke. Untuk jimat-jimat yang jalur kiri yang benar-benar mantep banget, itu tumbalnya memang biasanya makhluk hidup, bisa berupa darah binatang atau lebih parah lagi ya manusia. Banyak kan film-film Thailand itu. Iya. Iya, pernah nonton nggak film Thailandnya? Lumayan sih, makanya Iya di kan? Thailand tuh lumayan kencang juga mistisnya kayaknya. Iya. Nah tadi kita ngomongin tuh ampuhan mana. Nah kalau misalnya ngomongin pelet Thailand di Indonesia, apakah bisa sedahsyat pelet Indonesia sendiri gitu? Sebenarnya di Indonesia juga banyak mas yang dahsyat-dahsyat, tapi kalau untuk jalur kiri saya rasa pelet Thailand lebih lumayan lah gitu, lebih gampang sih kalau kata saya. Dahsyat enggaknya tergantung praktisi cara menggunakannya sih. Ya kalau di Indonesia mungkin juga ada cerita-cerita ketika di pelet bisa jadi gila atau mematikan gitu loh. Di Thailand sendiri kayak gitu, Madam? Oh lebih dari kayak gitu, karena kan mempergunakan roh mas, mempergunakan roh. Jadi di Thailand itu ada mas, misal kalau mau membuat satu jimat itu kadang itu mereka mencari wanita yang hamil, itu benar-benar hamil masih hidup, tetapi nanti dimantrain. Jadi wanita itu dimantrain terus dibelek, diambil anaknya. Nah nanti anaknya itu bisa dijadiin untuk jadi jimat. Nah itu kayak kumantong kayak gitu. Jadi bukan orang yang sudah hanya yang udah mati dikubur aja, karena untuk arwah-arwah sendiri kan ada kategori, misal wanita yang meninggal melahirkan, ataupun cewek meninggal masih perawan, atau meninggal di hari-hari tertentu. Tapi yang lebih sadis lagi di Thailand itu adalah wanita yang masih hidup mas. Ada begitu? Ada, jadi masih hidup, hamil. Nah itu dipakein mantra. Nah itu dibelek. Dibelek ya, mungkin kali namanya dimantrain ya, dibelek, diambil bayinya. Nah itu bayinya inilah yang nanti dijadikan jimat. Tapi saya emang agak penasaran apa yang Madam bawa nih. Boleh nggak langsung aja dijelasin, mungkin Boleh, Sobat Kumis di boleh. rumah mau langsung tahu nih. Iya, agak geser sedikit ya mas. Nah ini yang kita pertama yang jaran goyang dulu ya mas. Kalau di Indonesia biasanya, pernah nggak ngelihat kayak gini? Di Indonesia biasanya tembang liring. Nah kalau di Indonesia rajahan-rajahan itu tembang liring. Nah seperti ini. Nah ini yang Thailand punya. Mana ya kameranya, gini ya. Nah ini yang Cina punya, ada simbol-simbol bersetubuh di sana kok. China ya, Thai ya, yang Thai punya. Nah kalau di Indonesia seperti ini ada mas, kita punya namanya tembang liring. Nah kalau tembang liring zaman dulu itu ngerajahnya itu bisa pakai kulit tertentu. Jadi yang lebih sadis lagi tuh kulit manusia ya, terus memakai darah. Nah ini seperti ini. Dan simbol-simbolnya pun ini tantra ya, tantra ini, simbol-simbolnya tantra. Nah ini kalau yang untuk rajahannya. Nah ada satu lagi. Nah disclaimer dulu ya buat pemirsa di rumah, jangan dicontoh. Ini hanya sebagai edukasi. Mungkin di rumah ada yang belum pernah ke Thailand, mungkin penasaran nih ya kan seperti apa. Nah yang raja itu ini ya. Jadi kalau yang raja biasanya di Thailand itu dikasih kayak gambar gini ya, gini. Nah yang rajanya ini. Nah ini sama, ini buat jaran-jaran goyang juga nih. Jaran goyang Thailand yang bentuk rajahan kayak gini. Nah nih, jadi ini dia tantra atau persenggama. Ini banyak ada binatang, ada simbol-simbol. Jadi kalau ada macan, ini kayak keperkasaan, macam-macam lah simbolnya. Jadi kita di Indo juga ada ya, hampir sama. Mungkin teman-teman yang tahu tembang liring atau kayak semar mesem ya kan, kan hampir sama aja. Nah ini yang Thailand punya, kita yang jaran goyangnya dulu ya. Itu kalau boleh tahu cara pakainya gimana, Madam? Ya dibawa aja. Dibawa kemana-mana? Bawa aja. Dibawa nanti kan ada mantranya, dihidupkan lagi. Dibawa terus nanti dikasih wewangian biasa kayak kita ya. Nah yang ini kalau untuk rajahan. Nah kalau untuk jaran goyang ya, karena di Indonesia ini kan canggih nih. Ini Maesep Nang. Nah ini untuk
jimat jaran goyangnya. Nah kayak gini ya. Nah ini dia ada kuda. Nah di atasnya ada wanita, 2 wanita, 1 pria bersetubuh. Jadi tetap simbol sih untuk urusan-urusan kayak gitu mah, tetap simbol Linggayoni ya, tantra. Ini yang ini untuk jaran goyang. Terus kalau yang ini Mas untuk penyanyi, namanya Salika, biar suaranya merdu. Oh iya. Ya kayak Mas tuh, biar suaranya merdu kalau ngomong-ngomong ya kan. Oke. Dan itu cara pakainya gimana? Ya dibawa aja, ini kan bisa dijadiin liontin. Oh, oke. Ya, nah terus yang ini namanya kunpen. Nah kunpen ini seperti ini. Kunpen ini sebenarnya kunpen ini nama seorang tokoh Mas. Nama seorang tokoh di Thailand. Dulunya dia seorang tokoh di sana, ahli perang. Terus akhirnya namanya berperang kan Mas, dia menjalankan kayak keilmuan-keilmuan itu untuk berperang pada awalnya. Setelah itu dia jadi biku, terus menjalankan ritual tapa brata. Terus akhirnya dia menciptakan lah ini. Termasuk Kumantong juga si Kunpen itu dulunya yang menciptakan. Disempurnakan lah. Nah, contoh kalau kita perhatikan ini, nah, ini kan ada properti manusia kan di sini. Tuh. Gini ya. Tuh. Ini ada properti manusia. Nah, ini seperti ini. Nah, ini tulang belulang. Nah, ini properti manusia. Nah, saya nggak usah ceritakan ya ini apanya. Intinya ini adalah properti manusia. Jadi sebenarnya yang kita bawa ini semua ini jalur kiri semua. Jadi disclaimer dulu, teman-teman di rumah jangan meniru. Ini hanya sebagai contoh edukasi pengetahuan pelet di Thailand kayak gitu. Nah, yang ini juga kumantong wanita nih. Kenapa ada di sininya Mas ini? Ini. Nah, kalau misalnya kita menyuruh dia untuk kerja, ini nanti disemprotin minyak wangi atau dikasih kayak wine kayak gitu. Sesuai dengan kebutuhannya, apa ininya. Apa permintaannya kayak gitu. Nah, ini termasuk kenceng, saya sendiri ngerasain ini aja kenceng. Mas ngerasa nggak? Ini kencang. Nah ini kunven ini termasuk kencang dipakai, dan saya ngerasa ini aja itu kerasa energi karena memang Tita itu kebanyakan mainan roh gitu. Jadi isi-isi ini roh, tetapi jangan takut, ini sudah disegel. Rohnya nggak akan tinggal juga di sini. Nah seterusnya, nah ini Mas ya. Nah ini ada kumantong dewasa. Kumantong dewasa, ini udah dewasa nih semuanya. Jadi semua yang kita bawa ini properti jalur kiri, ilmu hitam Thai semua ini yang kita bawa ya. Nah yang ini butterfly, ini dipakai buat cewek-cewek malam. Dipakai buat cewek-cewek malam. Nah yang ini butterfly ini buat cewek-cewek malam dipakainya. Berarti mereka juga main simbologi juga ya Madam? Dia main simbol juga sama kayak kita, simbol-simbolnya. Nah buat pemirsa di rumah ya, mungkin udah pernah mendengar pelet Thai yang lumayan cukup keras itu namanya namprai. Namprainya saya bawa ada 2 ya. Nah yang ini isinya hanya 1 roh. Ya, ini isinya 1 roh. Ya, ini 1 roh tapi udah disegel. Nah, sama kalau misalnya kita mau menyuruh dia kerja, ya nanti kita kasih sajennya dia. Tapi kalau misalnya yang kayak molen nampra itu biasanya sajennya itu bisa berupa daging kayak gitu. Tapi kalau yang lebih sadis lagi ya tumbalnya makhluk hidup. Mas Oi dari tadi agak-agak tegang nih. Karena hari ini ceritanya roh. Ya, nah yang ini lebih sadis lagi nih Mas, lebih sadis lagi. Naman Prai, boleh teman-teman buka di Google juga. Naman Prai itu termasuk pelet jalur kiri. Nah ini 10 roh yang disegel. Ini 10 roh yang kita segel. Tadi disuruh buka nggak mau buka, nggak usah. Emang dibuka. nggak apa-apa Madam kalau dibuka? Ya nggak apa-apa sih, tapi ya nggak usah lah.
Ya mungkin Ya. sobat kumis di rumah mau tahu gitu dalamnya apa. Dalamnya apa? Mau dibuka? Iya. Boleh. Itu bentuknya berarti minyak, Madam. Kita lihat ya. Biar lihat sendiri. Ini 10 roh dan ini sudah disegel ya. Berarti segelnya dibuka nih. Buka. Nah, seperti ini. Boleh saya lihat. 10 roh. Ini kalau boleh tahu dalamnya apa, Madam? Properti manusia. Bagian dari tubuh manusia seperti yang saya ceritakan tadi, dan di dalamnya tetap sudah ada dikasih minyak-minyak tertentu supaya nggak bau kan. Iya, wangi sih. Ya harus pakai minyak. Kalau bau nanti kan repot, Mas Sofi bisa kabur. Kalau bau gimana? Dan Kalau bau mayat kan nggak lucu. hmm, Ya kan, kita segel lagi ya. berarti itu cara pakainya gimana, Madam, kalau itu? Cara pakainya ya kalau ini kan kita taruh di rumah, kan pasti ada tumbalnya, Mas. Udah pasti ada tumbalnya. Nah, tumbalnya biasanya yang jalur kiri itu pasti makhluk hidup, Mas. Makhluk hidup itu dalam artian mungkin kalau di sini kayak ayam cemani kayak gitu. Ya, tergantung permintaan, Mas. Mau sebesar apa? Ya kalau cuma buat untuk melet-melet ya ayam cemani. Kalau permintaannya lebih besar ya apa yang mau sampai yang tumbalin kan kayak gitu. Itu namanya, itu yang paling kuat untuk di Thailand itu ya. Karena itu ada 10 roh. Nah, kalau yang ini namanya kumairi. Kumairi ini nih kumantong perempuan. Bedanya apa sama yang di amulet tadi tuh, Madam? Bedanya kan ini ada satu-satu aja. Itu kan 10 roh. Kalau ini sebenarnya properti juga, cuma sudah dibuat sedemikian rupa. Mungkin tadinya dari manusia sudah jadi hancur-hancur dibuat seperti ini. Itu anak bayi tadi. Nah ini dia, kan nggak mungkin sudah hancur itu jadi gede, pasti jadi kecil. Nah yang ini yang cewek ya. Nah ini yang genit nih. Buat kemana? Nah ini yang cowoknya. Nah ini gumantong juga nih. Ini yang cowok. Jadi bedanya cewek sama cowok itu, yang cewek dipakai untuk cewek, yang cowok untuk cowok gitu. Iya, betul. Tuh, dan semuanya bisa disuruh bekerja. Nah, kalau yang di jalur kanan ya biasanya makainya Apa tuh, Madam? ini simpen. Enggak, simpen. Lidahku suka dia bilang simpen. Sipeng. Nah, ini sipeng namanya. Nah, ini meta. Meta itu cinta kasih. Nah, ini biasanya dibuat oleh bante-bante. Biasanya seperti ini melalui ritual dan doa-doa. Biasanya nggak hanya satu. Di Thai itu setiap berapa bulan ada kayak kita festival. Nah, pada festival itu orang-orang sakti itu ngumpul. Nah, mereka udah berkumpul. Nah, mereka biasanya membuat satu. Di Indonesia kenapa nggak ada kayak gitu ya, Mas? Ya mungkin kan Ya, paranormal berkumpul gitu. Nah, mereka kayak ini kan madu tertentu ya. Nah, itu mereka mendoakan semuanya. Baru nanti kita ambil. Nah, terus disempurnakan lagi sama bante. Nah, ini buat untuk pengasihan meta. Saya punya nih, saya pakai nih. Nah, biasanya ini dibawa aja kemana-mana di sini. Nah, kita pakai deh nanti ada mantranya, mantra cinta kasih. Baru kita pakai. Kita bisa buat di alis, bisa buat di sini gitu. Nah sama, ini sipeng juga sama. Nah kalau misalnya teman-teman di toko-toko kayak yang jual amulet, tinggal buka toko amulet di Google, biasanya jual gini lumayan rate-nya. Paling murahnya itu 500.000 paling murah itu. Itu belum kualitas yang oke. Kalau kualitas saya kayak gini nih ya lumayan lah 5.000. gimana segini. Madam kalau boleh tahu? Nah Bisa. coba dicium dulu Mas, siapa tahu biar rezekinya nambah. Itu kan cinta kasih. Soalnya tadi udah cerita yang horor-horor terus ya kan. Jadi yang cerita yang ini dulu. Nah itu madu tertentu Mas, diambil pada bulan-bulan tertentu dan didoakan oleh tokoh-tokoh agama pada bulan-bulan tertentu. Biasanya di Thai itu ada festival-festival tertentu Mas. Cuma intinya untuk pengasihan pelet di Thailand itu, kalau yang
jalur kiri, tetap dia dari makhluk hidup tadinya, dan nanti tumbalnya juga makhluk hidup. Intinya seperti itu. Nah, kalau di Nusantara kita kan lebih ke ritual kitanya gitu. Itu bedanya sih. Madam, kalau setahu saya gitu ya, ini tuh memang banyak dijual di pasaran. Bagaimana nih Madam kalau misal sobat kumis di rumah tertarik dengan benda-benda ini tuh, mengetahui ini apa asli atau palsu kayak gitu loh? Oh, gampang. Gimana? Kalau asli itu biasanya ada alatnya. Jadi kayak misalnya ini tua apa enggak itu ketahuan dari ada alat, kita punya alat kayak mikroskop kecil. Nah, kalau dia udah jadi, saya nggak bawa relik. Kalau relik itu, jadi kalau ada tokoh-tokoh agama meninggal, Mas, biasanya ketika dibakar akan ada relik. Nah, relik ini adalah hasil dia bermeditasi, berdoa, bertapa. Jadi nanti ada energi dalam tubuhnya. Jadi ketika dibakar ada reliknya. Nah, relik itu biasanya bisa dijadikan menjadi jimat, namanya somdet. Nah, kayak gini nih, asli apa enggak? Ini gampang, Mas. Dicek aja pakai. Ini kalau saya bawa ke toko amulet nih, dibawa, dia tahu mana asli enggak. Nanti pakai mikroskop kecil, itu kalau yang dia asli itu akan beda kelihatan dia. Dia beda banget yang asli. Gampang, nggak usah gimana-gimana. Beli kaca mikroskop, lihat gini, nanti kalau yang asli itu beda teksturnya, beda banget. Sangat-sangat kayak gini nih, ini sangat beda, tua banget ini. Mungkin kan kalau ada yang pernah dari Thailand, untuk buah tangan kadang itu dijual tuh di pinggir jalan juga Kalau ada tuh. pinggir jalan biasanya ya yang biasa-biasa sih gitu. Nah, tapi kalau yang gini-gini nggak akan aja dijual di pinggir jalan karena beda, Mas. Jadi untuk tahu asli apa enggak, udah kayak kita orang apa yang purbakala itu, dicek Arkeolog. gini, arkeolog itu, karena saya pernah ngecek, oh ini asli enggak, dulu saya nggak ngerti, ternyata pakai alat itu jadi tahu. Memang kelihatan berarti ya. Jadi kalau misalnya somdet yang asli kayak misalnya yang gini nih, butterfly gitu ya, itu kelihatan kok, nggak bisa dibohongkan. Kalau misalnya udah jadi kristal gitu, udah tua banget, itu beda, Mas. Ketika digini itu beda-beda banget. Jadi untuk memastikan palsu dan enggak, bawa aja ke saya. Jadi saya tahu itu dibelinya di jalan-jalan atau memang yang udah di blessing. Tapi yang kita bawa ini semua jalur kiri ya, yang tadi ya, kecuali yang simpen ini tadi. Kalau ini mah meta ya. Ini mah memang membuatnya juga hari-hari tertentu, lilinnya lilin tertentu, dan disempurnakan oleh orang-orang suci. Bante dan dikasih lagi minyak lagi. Nah, kebenaran ini juga saya punya juga. Saya suka bawa kemana-mana karena ini energi cinta kasih yang saya pakai buat ini saya buat kayak harmoni sih. Karena kan sering berhubungan dengan dunia-dunia begini. Nah, saya bawa ini supaya ini harmoni. Ada yang nenangin di antara Netralin ya. yang ini. Tapi teman-teman disclaimer dulu ya, ini hanya sebagai pengetahuan, jangan dipraktekin. Nah, ada satu lagi, Mas, pelet yang ampuh juga itu pelet minyak dagu. Jadi itu wanita yang meninggal, yang melahirkan itu diambil dari kuburan. Nah, nanti dagunya itu dibakar dengan lilin tertentu. Nah, minyaknya diambil. Nah, itu yang dibilang pelet dagu itu mantap juga itu. Tapi itu suka mengikuti daripada si pemakai peletnya. Jadi misalnya Mas pakai, ya udah Mas diikutin aja sama dia. Goibnya gitu. Iya, diikutin. Kan minta tumbal-tumbal tertentu. Nah, makanya saya bilang kalau untuk di Thailand itu hampir rata-rata jaran goyangnya, pelet-peletnya untuk jalur kiri ya, itu berasal dari makhluk hidup, properti kayak tadi. Dan nanti tumbalnya juga makhluk hidup, apakah itu binatang, apakah itu manusia, tergantung besar tidaknya harga yang mau dibayarkan, maunya apa. Kalau misalnya untuk proteksi kayak satu gedung atau membangun sebuah kota, apa jembatan, kan lumayan ini juga tuh. Jadi tergantung sih gitu, karena sama lah kayak manusia. Kita kalau nyuruh manusia kan kita payment bayar kan sesuai dengan pekerjaannya. Kalau nggak komplain ntar. Benar. Tapi Madam punya nggak pengalaman pengaplikasian mungkin pelet Thailand ini ke
puter giling ya, Iya, pasien putar gilingnya madam gitu. ke pasien. Nah, biasanya ya kita ini belief system lagi ya, local wisdom. Biasanya kan kalau yang gini kan rata-rata metaphysics Chinese. Rata-rata pasti mintanya yang kayak gini. Oh gitu. Tetapi kalau praktisi yang datang ke kita, kan ada juga yang model praktisi datang ke kita. Banyak juga sih yang kayak mengcombine gitu. Nah, kayak ini nih, ini isinya ini ada juga. Ada satu di Thailand itu namanya bunga. Maaf ya agak ini sedikit agak kotor bahasanya. Namanya bunga lala lemas gitu lah. Susah bilangnya. Bunga lala lemas gitu. Udah tahu ya tanda kutipnya, karena takut ada anak kecil yang nonton. Jadi saya nggak boleh menyebut. Jadi namanya lala mas gitu. Nah ini di sini juga itu sama, itu buat pelet juga. Jadi di Thailand itu kan biasa kayak tumbuh tuh sembarangan. Nah kalau itu tumbuh ada bapak dan anak duduk, itu bisa birahi mas. Itu khusus pelet birahi jaran goyang. Jadi ada kelinci ketika dia mekar numbuh, kelincinya itu langsung pada kawin. Bapak anak aja itu di situ bisa pada kawin. Nah itu tadi namanya bunga lala lamas. Bunga lala lamas. Takutnya yang nonton anak kecil kan suka ya kupas mistis. Nah kan nggak boleh ya bahasanya. Jadi bunga lala lamas ya. Nah di sini juga ada tadi, makanya tadi wangi kan. Nah itu juga untuk pelet jaran goyang gitu. Memang untuk Thailand ini keras lah, termasuk keras untuk peletnya. Jadi kita praktisi juga harus punya penindih. Penindih itu ketika kita megang kayak gini-gini nih, harus kita punya penindih. Kayak orang misalnya keris kan harus ada penindihnya. Supaya apa? Ini diem, disegel. Kalau kita simpan di rumah ini nggak disegel, bisa ngenain mas. Nanti teman kita uring-uringan atau apa gitu. Nah ini tadi udah disegel, nggak hanya saya, sama teman-teman saya yang kelihatan dan nggak kelihatan. Sudah disegel. Kenapa? Karena kita ini ada yang ini kan semua properti roh. Artinya sebuah benda yang di dalamnya ada roh, kayak itu 10 roh. Berarti kan ada 10 ini order tubuhnya dong di situ, perangkat. Otomatis ada memori. Jadi kita nggak usah cerita hantu. Segala sesuatu yang ada anggota tubuhnya di sini pasti ada memorinya, udah pasti. Nah kayak gitu. Tapi ilmu-ilmu pengasihan ini ya terutama dari Thailand gitu. Di Indonesia itu banyak digunakan oleh kaum laki-laki atau wanita sendiri? Sama sih mas. Tapi kalau yang penyanyi malam yang kerjanya di klub-klub yang lumayan menengah ke atas rata-rata pakai gini sih. Rata-rata pakai gini. Tapi terkadang mereka kan kadang suka beli kucing dalam karung, nggak tahu yang dikasih apa. Intinya kamu pakai ini, kamu laris manis, wes gitu toh. Banyak yang kayak gitu. Berarti kan memang sebenarnya pasar kayak gini masih ada ya di Indonesia? Bukan masih ada, memang banyak sekali. Nah pertanyaannya tuh, apakah emang sekarang itu beralih gitu? Bukan ya, di zaman sekarang itu banyak yang orang tuh krisis kepercayaan diri atau gimana madam? Kalau menurut madam? Jadi gini ya, dunia itu rada-rada aneh sih mas. Jadi kita pengen menlogikkan sesuatu, mensainskan. Tapi orang luar senang yang klinik-klinik ke Indonesia. Oh iya? Iya dong. Orang luar kalau datang ke Bali melukat dan lain sebagainya, dia bayar mahal-mahal untuk mistik di Indonesia. Ya kan, bahkan kayak melukat di Bali atau sarana-sarana ritual lain itu mahal dijual di luar negeri di packaging ya kan. Nah terus kayak kita juga kayak gitu. Nah sekarang banyak kok orang-orang yang gak usah saya sebut namanya dari kalangan penyanyi, pejabat, politik, pemerintahan, walaupun kita lihat kehidupan sehari-harinya religius, tapi intinya tetap pakai yang gini-gini kok. Intinya kan mereka nggak mau tahu, yang penting tujuan saya terkabul. Dia nggak mau tahu itu apakah kamu main namprai, main kumantong, kumere, apa kayak dia nggak peduli. Yang penting dia ya aku sukses saja kayak gitu. Banyak kok mas, walaupun kita lihat di kehidupan sehari-hari itu religius ataupun nggak percaya gini-gini gitu. Oh ya bisa Maksudnya gitu, hal-hal kayak gitu bisa berdampingan gitu madam?
bukan bisa berdampingan secara sehari-hari, dia nggak percaya gini. Tapi ketika ada kebutuhannya untuk kerja kayak pejabat itu kan make dia. Tapi sehari-hari kan religius. Tapi ketika ada untuk urusan pekerjaannya kan make juga tetap. Baik itu sarana yang dipakai di badannya, sarana itu yang dipakai ditanam di kantornya, di rumahnya, atau di mana, kan banyak. Banyak. Begitu, Madam. Ya iya, artinya kan kehidupan sehari-hari dia boleh religius, tapi kan untuk kebutuhan lain-lain kan kayak misalnya saya pengen ini berjalan lancar, misalnya ada pembangunan jembatan. Walaupun mungkin si pengusahanya itu religius, tapi kan dia ya udah Pak, saya aja yang beresin, anak buahnya. Ya sudah. Walaupun dia nggak ikutan, dia cuma membeli, tapi kan dia percaya. Iya. Nah, makanya saya bilang dunia itu ya contoh ketika panas pengen hujan, rambut lurus pengen keriting. Pokoknya itu dua sisi mata koin yang suka terbalik-balik sih Mas, kayak gitu. Nah, kalau ditanya medianya nih, media puter giling di Thailand. Mungkin kalau di sini kan dengan foto gitu. Foto. Kalau di Thailand tuh gimana, Madam? Hampir sama juga kayak Ini gitu. kalau saya lihat dari tadi ya, permasalahan kalau alat-alat yang di Thailand ini lebih praktis aja gitu kayaknya, Madam. Iya, makanya saya bilang, saya kan praktisi nih. Kalau kita di Indonesia, kalau ada klien, itu kan saya kayak menjual ilmu jaran goyang aja, kayaknya kan harus nyuruh kliennya, kamu harus puasa, harus baca ini, ritual itu. Nah, kalau ini misalnya orang saya mau pakai jaran goyang, pakai aja yang ini. Yang nampray, yang pakai roh misal, udah selesai. Tinggal kasih sajennya apa. Selesai kan? Tapi tadi saya ingatkan kembali, ini kan propertinya berasal dari makhluk hidup. Otomatis tumbalnya juga makhluk hidup. Baik itu binatang, baik itu manusia, yang jelas tumbalnya makhluk hidup. Nah, terkadang sebagai praktisi kan kita harus eman-eman, milih-milih juga gitu. Maksudnya nggak semua praktisi berani untuk memakai properti ini. Nah, ini sesekali kita tampilkan di Kupas Mistis. Mungkin banyak teman-teman yang pengen tahu, karena untuk film-film horor Thailand itu kan sadis-sadis kan gitu. Nah, jadi biar tahu nih bentuk kumantong ini, nampray ini, singpen ini. Jadi biar tahu. Kalau saya pribadi sendiri cukup pakai yang ini aja. Yang singpen ini bagi saya udah meta banget. Yang cinta kasih ini sih yang biasa-biasa saya pakai. Kalau misalnya orang pengen yang jalur-jalur lain, biasanya by order ya kita lebih kasih ke teman sih. Karena kan jalurnya berbeda-beda gitu. Kalau ajian puter giling yang Madam punya, Iya, kalau boleh tahu dibuat tuh dalam bentuk apa kalau Madam? Kalau saya punya ke ritual sih Mas. Makanya saya bilang kalau praktisi Nusantara itu lebih banyak ke ritualnya. Jadi dia harus berpuasa, ada pati geniknya, ada baca mantranya sehari berapa kali gitu. Jadi lebih melakoni sendiri. Kalau ini sudah dilakoni oleh acannya itu dukunnya. Jadi tinggal membeli yang sudah jadi. Properti ini kan yang kita tampilkan ini semua sudah jadi Mas. Tinggal kita udah jadi, ini udah jadi suruhan kayak tuyul, kayak hodam gitu. Jadi ini adalah hodam yang diciptakan, bukan hodam yang kayak wah di kuburan nggak karuan. Nah, ini adalah hodam yang diciptakan. Penciptanya awalnya itu si ini tadi, si Kunpen ini. Kunpen ini kan dahulu itu dia seorang katakanlah tokoh perang. Pada saat perang awalnya diciptakan bukan untuk pelet-pelet Mas, sebenarnya kumantong yang gitu-gitu, untuk berperang. Kayak model kita di Dayak. Jadi memakai roh-roh untuk perang. Nah, akhirnya ketika beliau menjadi biku terus mendalami lagi, bertapa lagi, ya dia buat lagi nih pengasihan. Ini buat disuruh untuk ini itu gitu. Jadi bisa disuruh apa aja bisa sih. Ada persyaratan khusus nggak, Madam? Syaratnya gitu menggunakan ini ketika disuruh. Nah, kayak yang tadi kan yang ini yang pink ini yang disuruh, ini kan kita semprot parfum ini di sini. Terus mereka suka juga kayak vodka, ada juga gitu, minuman keras ada juga ditaruh.
Bisa kalau seperti ini nanti dipersembahkannya tergantung, bisa telur ayam atau daging, bisa juga. Tergantung dari pertama ketika ilmu itu diturunkan kita beli, ini kan beli ya. Ini kan simpel banget ya. Ya, kita beli dia, terus kita suruh deh kerja. Nah kalau di Indonesia kan kita harus ritual dulu Mas. Ini kan simpel banget kayak beli. Nah itu makanya Thai itu terkenal sekali dengan kumantongnya. Itu yang bisa disuruh-suruh itu tadi. Kumantong, simpen, sama namemprai. Nah yang paling jalur kiri banget itu tadi, namemprai itu. Ada pantangannya Madam? Kalau di Thailand gitu. Biasanya setiap daerah punya pantangan sendiri-sendiri sih. Ada misalnya pantangannya sendiri-sendiri gitu. Ada. Tapi saya nggak usah jelasin detail, nanti takutnya penonton ada yang coba-coba ini gitu. Jadi ada. Jadi ini semua ada pantangannya satu-satu kayak gitu. Sama kayak di kita ada, misalnya nggak boleh makan sate ya, ada kan? Nggak boleh lewat dari jemuran gitu. Ada. Setiap keilmuan itu pasti ada pantangannya, kecuali by energi ya. Kalau energi biasanya pantangannya bukan pantangan. Ketika ada energi gede, ya ini bisa ketindih, itu aja sih. Kalau mau pakai energi ya itu lebih ke mind power sih. Apa dia memakai kekuatan pikiran, apa dia memakai kekuatan batin atau energi prana, tergantung. Kayak gitu. Itu tergantung. Nah, kalau misalnya kita memang menggunakan mungkin salah satu alat-alat dari sini gitu ya untuk mengembalikan pasangan gitu. Udah pergi pasangannya, dan apakah itu akan jadi kembali lagi dan bertahan lama? Kalau yang sudah sih Mas ya, kalau nggak tahu orang lain ya, just for me, kalau klien yang ke saya puter giling udah balik, saya biasanya tanya lagi mau dikunci apa enggak gitu. Iya, maksudnya, nah di Indonesia sendiri kan ada namanya kunci sukma kan? Apakah di sini menggunakan Bisa, gitu? tergantung orderan aja ketika pertama, sama aja. Kan minta dikunci lagi, sama aja. Oke. Sama aja kan, minta dikunci lagi gitu, sama. Ada nggak sih Madam mungkin yang dari Thailand ini bisa membuat ilmu ini tuh gagal dipakai? Biasanya kalau gagal ya si hodamnya lagi komplain sih biasanya. Contohnya Ada gimana? sesuatu yang misalnya ya yang harus kan ketika kita membeli, misalnya kamu membeli nama mempelai kayak gini, ini kan ada apa aja yang harus kamu kerjakan. Ketika kamu memelihara dia, maintenance dia kan ada nih. Nah ada sesuatu yang nggak kamu kerjakan, ya udah dia nggak mau disuruh kerja. Atau tumbalnya kamu nggak kasih, ya udah dia nggak mau disuruh kerja. Simply sama aja kayak kita manusia, dia bedanya dimensinya yang berbeda. Tetapi ini semua kan sudah disegel ya, disegel. Misalnya kalau ditaruh di rumah pun itu harus disegel juga Mas. Takutnya ganggu. Misalnya ini ketika kita datang ke sini aja ini kita segel dulu. Berarti memang udah ada ritual khusus sebelum Takutnya dibawa ntar ke sini. apa sama Mas Oi ikut pulang kan repot. Tapi berarti memang ilmu-ilmu ini bukan sekedar dibeli. Enggak, kan harus dijalankan. Iya, ada ilmunya juga gitu loh maksudnya. Misalnya kita beli nama memprai atau kumantong, kan ada kayak main game, ada dikasih makannya, di maintenance-nya ada Mas, kayak gitu. Tapi Madam, kira-kira ini berbahaya nggak sih kalau ngomongin Berbahaya. bahaya? Makanya saya bilang disclaimer buat teman-teman yang di rumah, ini hanya pengetahuan, jangan dicoba-coba. Nanti gara-gara nonton kayak gini ntar aneh-aneh lagi, kuburan digali-gali segala macem ya kan. Jangan, yang namanya jalur kiri ya biarkanlah ya, karena ini kan kita membahas tentang pelet dari ilmu Thailand yang selama ini hanya kita tonton. Dan sebenarnya kan kayak pelet-pelet Thailand ini kalau saya lihat masih di ranah-ranah orang-orang yang mungkin ada metafisik Chinese ya, rata-rata masih. Makanya yang menjual amulet-amulet ini kan banyak juga Mas. Kalau buka Google itu jual amulet banyak. Tapi kalau teman-teman pengen beli bisa ke saya.
Nah, berarti kan memang nanti madam ketika memberikan barangnya gitu, terjadi proses transaksi gitu, Iya. berarti memang ada ritual khusus juga. Ada, tapi kan saya nggak jual yang jalur-jalur kiri begini. Ada dia yang udah di blessing Bante itu ada, Mas. Nah, ini yang saya bawa khusus yang jalur kiri. Nanti kapan-kapan kita bawa lagi yang jalur kanan karena ini kan jaran goyang ya. Jadi kita sengaja memang bawa yang jalur-jalur kirinya. Nah, yang kayak somdet yang kayak gitu sama yang pakai relik itu biasanya saya tadi nggak bawa itu jalur kanan kita pakai itu yang meta punya, yang cinta kasih punya. Relik. Nah, yang dipakai adalah properti orang-orang suci yang sudah meninggal. Misalnya ada guru-guru kita sudah meninggal, biasanya kan di sana dibakar kan, Mas. Nah, ketika dibakar itu pasti ada reliknya, dia reliknya itu kecil. Nah, relik ini adalah hasil daripada tapa brata, meditasi oleh guru-guru suci. Nah, itu kita pakai. Nah, itu akan memberikan berkat, cahaya, keberkahan. Nah, itu yang suka saya pakai, tapi itu sangat-sangat lumayan mahal harganya. Kalau pakai pelet dari Thailand ya bisa dibilang gitu ya, putar giling ataupun jaran goyang itu ya. Seberapa sulit sih melepaskannya gitu dari tubuhnya itu? Tergantung ketika agreement pertama kali permintaannya apa. Rata-rata ya. Pernah nggak nonton film-film horor Thailand itu susah sekali dilepas. Iya. Ya harus guru atau kita pun bisa, tapi pastikan power kita lebih kuat dari dia. Kan energi itu simple nih. Kalau yang high vibration pasti yang low di bawah. Mau seperti apapun. Oh gitu. Ya iya, di atas langit kan ada langit, Mas gitu. Nah, kalau power kita di bawahnya ya sudah, nggak bisa. Contoh, apakah seorang ratu dan raja bisa memerintah kalau karisma dan powernya di bawah rakyatnya? Nggak bisa. Makanya kadang ada pemberontak kan. Kenapa? Ya ratu dan rajanya udah nggak ada power sama mereka. Mereka bisa memberontak juga, menguasai pikiran kita gitu. Jadi pastikan kita jejak kita adalah penguasa dari keilmuan itu gitu. Jangan sampai mereka yang menguasai. Kalau mereka menguasain kita, nanti aura kita kayak hantu. Rezeki kita sulit, aura kita kayak hantu kayak gitu. Jadi pastikan kalau berani-berani main kayak gini ya pastikan mengetahui detailnya, tata caranya, tuntunannya. Terus kalau pada memberontak ini semua hodam-hodamnya anak buahnya bagaimana kan gitu, harus tahu gitu. Oke. Gitu. Oke, Padam. Sekarang mungkin kita masuk ke segmen batas nalar. Iya. Ya sudah masuk salah satunya DM dari Sobat Kumis. Yang pertanyaannya ini dari @mbg58. Iya. Mau nanya dong, kalau ada orang yang dituju ternyata, ini pelet ya mungkin. Iya, pelet ya. Kalau ada orang yang dituju ternyata balik karena merasa masih sayang, kesepian ataupun kasihan dengan orang itu misalnya gitu. Terus kita menyebutnya karena berhasil puter giling ataupun apa tuh, Madam? Maksudnya Berarti misalnya kan orangnya memang, datang ke saya nih iya, mau putar tiba-tiba giling. gitu. Nah, yang terus? yang ditargetin tiba-tiba nggak usah puter giling itu udah di madami gitu. Tiba-tiba dia datang sendiri dengan alasan mungkin dianya masih sayang ataupun aku nggak bisa Tanpa harus gitu. saya melet gitu, tanpa harus tergiling. Ya mungkin lagi dalam proses. Ataupun sebelum. Itu gimana, Madam? Ya nggak apa-apa, kebenaran kan saya nggak capek kerja. Oke. Iya dong, ada Mas. Jadi gini, ini cerita sedikit ya. Ada orang pernah datang ke saya karena kebenaran perjalanan saya itu dari Jakarta ke Bali. Nah, sepanjang perjalanan itu kan otomatis kan kita yang namanya doa kan propertinya tinggal. Orangnya mau puter giling. Nah, si orang ini rada-rada mental juga, setiap hari nelponin saya. Padahal saya udah bilang, maksudnya kalau di kita ada agreement gitu, memang ada rundown yang dia nggak boleh telepon saya, mengganggu energi saya kan, ritual saya. Nah, saya cuma mengerjakan itu melalui kekuatan pikiran, power mind saya di sepanjang jalan. Pakai power mind saya baca, saya rasain orangnya, saya panggil, saya capture.
energinya kita cari ya kan. Nah sepanjang perjalanan saya butuh dari Jakarta ke Bali kan dulu belum ada tol baru kan. Jadi saya agak-agak 2 harian lah. Nah padahal saya ngerjainnya itu baru 1 kali lah, dan antara serius dan nggak serius. Ternyata orangnya balik. Nah orangnya bilang balik, katanya tiba-tiba merasa kasihan. Nah kalau Mas Oi tanya gitu ya saya mah alhamdulillah, kan saya nggak capek kerja. Berarti karma baik dong sebagai praktisi. Alhamdulillah kayak gitu. Jadi kalau ditanya kenapa bisa itu tiba-tiba balik, ya kadang-kadang jadi gini Mas, ilmu pelet atau puter giling apapun itu penamaannya itu agak-agak apa ya? Kalau saya rasa ada susah gampang. Ketika mungkin teman-teman praktisi pernah ngalami seperti saya, ketika kita setengah mati ngerjainnya, malah orangnya sulit. Tapi ketika kita antara ngerjainnya kayak sembari ngopi, sembari jalan-jalan, ngopi, ngerokok lah atau apalah, itu malah jos cepet. Nah, jadi terkadang keberhasilan bukan karena si klien yang galau hari-hari mengganggu ritual. Terkadang karena si praktisi kitanya juga sedang galau. Nah itu tuh harus diperhatikan banget itu. Berarti memang banyak faktor intinya. Banyak puter giling nggak terjadi. Jadi contoh kalau ada klien konsultasi ke saya, kalau perasaan saya lagi nggak nyaman, biasanya saya handle. Saya bilang tar dulu berapa hari, saya handle feeling dulu. Handle feeling menyelesaikan by personal diri saya dulu supaya zero. Karena untuk melakukan puter giling kayak telepati apa, itu semua kita harus di kondisi 0. Kalau kita ada masalah, trouble, nggak bisa. Energinya kacau, carut marut. Jadi sebenarnya kalau kita mau puter giling, mau pelet, properti itu sebagai local wisdom, kita tinggal di Nusantara, di Indonesia. Jadi kalau ditanya, apakah puter giling pelet bisa nggak pakai media? Yes, bisa banget. Pakai apa? Pakai batin, pakai rosok. Bisa. Nah ada cuma nih, kalau saya kan terbiasa dengan ada sesaji-sesaji. Tapi kalau kepepet ternyata bisa juga gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya kuat mana, pakai sesaji apa powerman, tergantung orangnya. Tapi pribadi aku kalau ditanya kuat mana, kekuatan batin apa sesaji, saya jawab kekuatan batin. Tapi itu kebenaran saya, orang lain kan beda-beda lagi. Pendapat boleh gitu ya. Iya. Oke Madam, untuk terakhir mungkin pesan-pesan buat Sobat Kumis di rumah tentang pembahasan kita malam hari ini. Boleh silakan Madam, sepatah 2 kata. Iya, teman-teman sudah menyaksikan tentang bagaimana pelet Thailand ya. Disclaimer, jangan dicoba di rumah. Ini hanya pengetahuan saja agar mengetahui Khazanah Nusantara dan perbendaharaan keilmuan di negara lain. Nah, buat teman-teman ya berhati-hati untuk akun-akun sosial media. Pastikan Anda konsultasi kepada akun yang benar-benar real, akun praktisinya, dan jadilah customer yang smart. Sebelum Anda mau konsultasi, selidiki dulu tentang pribadi daripada praktisinya, karena energi itu berpindah. Itu aja sih. Oke, baik. Demikian obrolan kita dengan Madam Louis. Semoga ada pelajaran dan pengetahuan yang bisa kita ambil dari obrolan malam hari ini. Madam Louis, terima kasih sekali lagi udah mampir ke Kumis. Kapan-kapan mampir lagi. Sehat-sehat selalu ya. Oke. Dan terus update Kumis Kupas Mistis di YouTube Dunia Transvision atau Transvision Official, karena selalu ada kisah-kisah mistis di setiap episodenya. Saya Oik undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kumis.